itu adab dalam nggak jual kelihatan beli. buahnya lagi. Kalau sudah jual beli, ibu-ibu lupa pakai mukenanya. Bang, berapa daster nih? Daster ibu 55.000. Bisa berapa? Bisa lah bu, 50.000. Kata ibu tuh 15.000 aja lah ya. Ada. Banyak nih di Ada kampung orang saya, yang pandai 15.000. suka nawar. Pedagang tuh Yang kan lebih nawar. ya, modalnya nggak dapat bu. Modalnya sudah dengan ongkos kirimnya sudah 35. Saya cuma ngambil untung 15.000. Jujur nggak orang? Jujur. Nah, terus ibu itu nawar lagi. Kalau mau saya beli, kalau enggak saya begini ya. Sambil gertak-gertak gitu kan. Kata apa tuh begini bu. Akhirnya balik juga ibu tuh. Nah, jadi lupa kita sebuah kaidah. Nanti kita sampaikan. Yang mana itu Pak? Lebih mulia menjual itu. Ya. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan wa halalul bai'a wa haramul riba. Allah menghalalkan jual beli, lalu haramkan riba. mengharamkan Riba. Jadi tak sama jual beli dengan riba. Jadi kalau saya bilang ke bapak, Pak, bisa nggak carikan saya mobil pick up, nanti saya cicil itu per bulannya. Untuk apa mobil pick up Ustaz? Untuk jualan sayur misalnya, ya sembako. Lalu saya cicil. Bapak itu beli nanti di showroom, di dealer, itu pick up bekasnya misalnya 60 juta, dijual ke saya 75 juta. Halal apa halal Pak? Halal. Nah, itulah al-bai'ah. Walaupun saya menyicilnya, nama akadnya merubahan. Jadi saya cicil setiap bulan. 60 juta. Nah, beko Ustaz bayar saja 75 juta. Terserahlah, itu dipakai untuk apa. Yang diambil keuntungannya dari uang atau dari barang yang diperjualbelikan Pak? Dari uang. Dari uang. Sementara tak ada transaksi Jual beli. ya objek barang yang diperjualbelikan. Nah, ini yang terlarang. Tidak menjual sesuatu yang haram, tapi memanfaatkan untuk diri kita, masyarakat kita, dan kemudian ya terkait juga dengan ya kemaslahatan secara umum. Ini dijelaskan ya berangkat dari hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad, la tabi' ma laysa indak. Apa maknanya Pak? Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kau miliki. Ya. Kita bukan yang memiliki, maka kita dilarang untuk menjualnya. Ya. Tapi kalau bapak dan ibu diwakilkan, ada wakal namanya. Misalnya Pak Haji Owi bilang ke saya, Ustadz saya ada proyek perumahan di Padang. Ustadz kan tinggalnya di Padang. Tolong jualkan rumah saya, nanti dapat 2,5% setelah akad itu terserah terjadi jual beli, Ustadz dapat 2,5%. Boleh Pak? Boleh. Ada saya nggak punya rumahnya, tapi saya sudah diwakilkan oleh Pak Haji untuk menjualnya. Di afiliator, TikTok, afiliator, apapun namanya di marketplace itu, dan saya senang Pak bisa dapat pembeli di luar Baru, di luar Sumatera, dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga mungkin bisa sampai luar negeri. Jadi belum. Ya. Baik. Nah, sebelum saya teruskan, yang ketiga. Kenapa orang senang belanja di tempat jemaah kita? Ada yang usaha ini, Pak Romi usaha ayam, Pak Haji usaha toko bangunan, saya jualan obat herbal oleh Haji gitu. Kenapa orang senang? Sebenarnya bukan hanya psikologis sama jemaah, tapi Pak Haji ngambil untungnya tak banyak. Ya, nah ternyata Pak itu sudah menjadi rujukan ulama kita, ya, yang kita ambil dari ulama, tidak terlalu banyak mengambil untung. Sekarang siapa yang tidak terlalu banyak mengambil untung? Orang awak atau bukan orang awak? Orang awak. Iya. Ya. Apa disebutkan di sini? Iyakum wa kasratal halifi fil bai'i fa innahu yunafiqu summa yamhaqqa. Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahan. Iya. Ibu beli kain batik,
Ya, orang yang jual kain batik itu bilang, udah Bu aja, ini kain batiknya bagus, halus, gak panas. Ibu dari mana Bu? Saya dari Pekanbaru. Wah, cocok, Pekanbaru panas. Pakai batik ini ada Bu, dan gak luntur. Pas dipakai angin kenapa? Luntur nih barang. Nah, dan itu terjadi enggak Bu? Jadi, sudah terjadi. Sampai begitu Islam mengatur Pak. Jadi babnya tak sholat saja gitu. Iya. Tidak hanya persoalan haji saja, Iya. tapi bagaimana Islam mengatur Semua ada di atas. terkait juga dengan muamalah. Jadi penting yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Besok Subhanahu Wa Taala Iya. bersua dengan Rasulullah. Iya. Baik. Tapi ada orang yang Allah tuh gak mau bercakap sama dia. Allah tidak Ya. bercakap sama dia. Pada kehidupan kemudian atau pada hari kiamat tidak akan diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbicara. Wallahu a'lam. Dalilnya salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim rajulun halafa ala sil'ati laqad a'tai biha aksara mimma a'ta wa huwa kadhib. Dengarkan terjemahan di sini. Ada 3 macam orang. Kita orang enggak Pak? Orang. Kita masih orang Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Ada 3 macam orang pada hari kiamat yang tidak akan diajak Allah berbicara. Dengarkan Ibu, siapa 3 ini? Dan tidak akan dilihat oleh Allah. Berat juga nih, Pak Budi. Tidak diajak bicara. Nggak dilihat. Dia juga aja. Saya aja kalau nggak diajak bicara Pak Budi dan tidak lihat, sedih juga saya. Ya. Nah, seorang yang bersumpah atas semua barang bahwa barang itu sudah ditawar lebih dari yang ia tawar, sementara sumpah yang diucapkan itu adalah dusta. Ini salah satu contoh. Bapak ada rumah petak Pak? Ada. Atau ada ruko? Ada. Terus datang orang, Pak, berapa sewa kios Bapak ini? 25 juta setahun. Dek, mau jual apa? Saya mau buka laundry Pak. Bagus di sini, banyak sekolah, banyak ini, banyak kos-kosan. 25 juta. 20 ya Pak. 20 kata kamu. Sebelum kamu ini aja ada yang nawar 23, tidak saya lepas. Dan tadi tidak ada loh Pak. Pandai-pandai ini aja bilang 23. Dari pagi ada orang nawar 23 itu. Karang-karangan aja. Ya? Kalau dia haji Pak, kalau dia umroh sudah, dia ikut pula majelis ilmu di Masjid Nurul Yakin di setiap hari. Oh, udahlah tuh. Jangan harap besok Allah bicara sama dia. Jangan harap nanti Allah menangkap wajahnya. Alhamdulillah. Bahkan Allah bersumpah. Bohong tak dari Pak? Bohong. Bohong. Orang nawar 20. Dia bilang apa Bu? Tadi aja 23 tak ada. Tak saya lepaskan. Tak saya. Padahal tak ada yang nawar 23 itu. Ya, jelaskan di sini. Ada satu kejadian. Ini banyak mahasiswa kita membuat skripsi berangkat dari hadis-hadis Rasulullah terkait yang basah, yang rusak di bawah sehingga tidak diketahui oleh pembeli. Iya, iya. Ibu-ibu pernah pengalaman Bu? Iya. Beli buah yang bagus-bagus di atas, yang busuk di bawah. Iya. Pas di apa namanya itu Pak? Kalau bahasa kampung aku di Sadgo. Yang mana namanya Bu? Ya kami ini daerah Tawbina. Ya. Saya lahir bukan baru tapi afala ja'alnahu muqatta'an kayyarahu nas manasa falaysa minni. Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang melakukan penipuan maka dia tidak termasuk, Yang dipandang. tidak termasuk Yang falaysa minni, tidak termasuk Yang dipandang. golongan. Kita ngaji ini kan memperkokoh kita adalah umat Rasulullah. Betul Bapak Ibu? Betul. Ingin berjumpa bersua dengan Rasul. Lullah. Tapi Nabi tidak mengakui kita golongannya, kita umatnya. Kenapa? Karena kita melakukan penipuan. Ini apa terjemahan dalam surah ya Al-Anfal 58 ini. Jadi Al-Anfal ini tidak persoalan hanya pembagian rampasan perang ghanimah terkait tentang peperangan, tapi di dalam surah Al-Anfal ini dijelaskan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Nah, termasuk berkhianat dalam Jual beli. Ya, nah, ya. Kemudian yang keenam, penjual harus melebihkan timbangan. Bapak Ibu yang jualan
tolong angkat tangannya Pak. Saya mau tahu selain Pak Haji, Pak Romi, siapa lagi Pak? Timbanglah dan lebihkan. Berarti orang yang jual duku tadi gimana? Harusnya lebihkan. Orang yang jual buah itu lebihkan. Ya, kalau emas memang agak berat kalau dilebihkan. Jadi kita lihat komoditinya. Pak Haji, kalau jual aja, wailul lil Mutaffifin. Tahu artinya Bu? Curang. Kecelakaan. Bagi siapa bukan kecelakaan di jalan ya? Kecelakaan bagi orang yang Curang. ya, Mengurangi timbangan. Curang dalam hal apa? Timbangan. Menimbang. Makanya ada badan yang untuk urusan Timbangan. ini. Ya. Tapi perlu kita luruskan. Ada angkatnya suka sama suka atau diminggu. Biasanya orang ekspedisi itu paling bawah kilo kan ukurannya. Tidak ada yang misalnya 600 gram. Nah, kalau ibu mengirim dokumen kurang dari 1 kilo, lalu orang ekspedisi itu bilang maaf ya Bu, kurang dari 1 kilo, kita tetap menghitungnya 1 kilo. Kira-kira ibu mau nggak? Mau lah. Ya, itu sudah kesepakatan. Ya. Yang nggak boleh itu Pak, orang itu tak tahu. Kalau ini kan kita sudah lumrah, sudah maklum. Jadi sudah ada, ya suka. Kalau enggak bisa cari ekspedisi yang menghitung dokumen bapak yang nggak sampai mungkin 400 gram dihitung betul-betul situ nggak ada. Betul Pak? Dihitung. Tapi kelebihannya juga di situ. Contoh, kalau 1,1 hitungnya 2 kilo atau 1 kilo Pak? 1. Nah, itu dia. Kelebihannya di situ. Bisa bersisi dia di sana kekurangannya, tapi kelebihannya Di ada sini. juga. Jadi 1,1 mungkin masih dihitung 1. Baik Bapak dan Ibu. Dan Ibu beli cabai, Ibu nggak tahu 1 kilo itu berapa ons Pak? 9. Berapa? 5. Ternyata kurang dari 1 kilo. Marah nggak Ibu? Wah. Mau ngamuk Ibu? Ibu marah. Betul Bu? Kemarin datang ke kedai saya, orang minta sumbangan, saya bilang maaf ya Pak, memang kita pemarah ya Bu? Pemarah. Kalau ada Pak RT pengurus masjid minta donasi masjid, apa kita bilang? Dijelaskan ya, ada kalau Allah azza wa jalla al-jannah wa rajulan kana sahlan mustariyan wa ba'iyan wa qari'an wa muqtadiyan. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga. Ini kata Nabi Pak, bukan kata saya. Bapak mau dimasukkan Allah ke dalam surga? Mau lah. Yang saya tanya Bapak yang semangat Ibu. Iya Pak. Bapak ini nampaknya tidak semangat masuk surga. Baik. Allah memasukkan ke dalam surga orang yang mudah dalam membeli, orang yang mudah dalam menjual, orang yang mudah saat melunasi dan ketika meminta haknya. Diberikan sama kemudahan-kemudahan, maka Allah pun akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Tapi tidak begitu dalam praktek keseharian kita Pak. Ya, tidak begitu. Kadang kita menyusahkan orang, padahal sebenarnya bisa saja. Ya bukan memudah-mudahkan, betul Bu? Contoh, kaidah yang terlambat menjauhkan sebab-sebab munculnya permusuhan dan dendam kesumat. Jadi sekarang modelnya orang begitu. Kalau sudah hasad, maka berat ya. Kita berdoa, pemirsa yang hasad, tidak hasad, ingat pelajaran yang terdahulu. Semoga Allah jauhkan kita dari kedengkian. Ya. Bu, ya. Ya. Kalau pedagang maju, maka ucapkan Alhamdulillah. dalam sebuah kaidah ini, janganlah kalian saling mendengki. La tahasadu. Janganlah kalian saling mendengki, saling melakukan perdagangan dengan najasi. Ya, artinya mereka ya seolah-olah ingin membeli, ternyata enggak. Dulu ingat di pasar Kodim, makanya saya mendukung Pak kalau ada program pemerintah untuk mendukung UMKM supaya sama-sama maju gitu. Sekarang di belakang kantor gubernur ada orang jualan Pak ya? Ada. Banyak, mudah-mudahan bisa menjaga kebersihan. Yang dijualkan itu kan minuman, makanan, betul Bu? Iya. Nah alhamdulillah mereka ada saling mendengki, saling support, saling kemudian gimana habis, laris. Nah, kan enak kita. Ya, lapangan kerja terbuka, masyarakat yang tidak sempat masak bisa belanja, ya, mungkin bersama keluarga bisa menikmati wisata kuliner dan seterusnya. Nah, enak kalau tak saling mendengki. Tapi dari Allah ya. Rasulullah itu udah lama menjelaskan ini. Jadi tokoh ekonomi itu memang Nabi SAW. Iya. Kita yakin, kita umatnya, kita meyakini ajarannya. Tokoh ekonomi sesungguhnya adalah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan dalam hadis singkatnya, la yantakiru ila khati. Ya, apa artinya? La yantakiru ila khati. Tidaklah seorang menimbun barang melainkan mereka adalah pelaku maksiat. Orang berzina tadi malam maksiat apa? Maksiat. Maksiat. Tapi kalau ada orang pagi ini menimbun barang Maksiat. dengan harapan harganya naik 2 kali lipat, betul Bu? Ya. Misalnya orang hari raya butuh tepung, ya Bu, Ya. butuh minyak makan, sengaja ditimbunnya supaya nanti jelang Idul Fitri dikeluarkan harganya, Mahal. kan normatif tuh. Permintaan itu akan tinggi kan, ya. Kalau hukum di masalah itu, apa Nabi bilang? Maksiat. Tidaklah seorang menimbun barang, mereka adalah pelaku maksiat. Jadi Nabi bilang itu pelaku Maksiat. maksiat. Hebat tak Rasulullah? Hebat. Bukan memperkaya diri Islam ini Pak. Itulah tujuan ekonomi Islam itu. Ya untuk kesejahteraan bersama, untuk kemenangan bersama, untuk keadilan bersama. Ya, yang kita sebut tadi al-adalah, al-falah, kemenangan, kesejahteraan. Dan itulah tujuan hidup kita. Bagaimana orang lain juga sejahtera. Ya, kalau menimbun itu kan kita aja yang sejahtera, orang lain Sengsara. tidak ada distribusi barang yang dibutuhkan, tidak ada distribusi kekayaan di sini. Keuntungannya hanya untuk dia sendiri dan itu terlarang. Keluar dari rumah, kalau nggak menjual, kita membeli. Tapi umumnya kita di Indonesia ini lebih banyak apa? Bu? Membeli. Konsumtif. Itulah hebatnya, ya. Orang Cina dia lebih banyak menjual. Yang dijualnya sampai nggak di Mekah? Bu? Sampai. Sampai. Saya beli apa namanya Pak? Beli jam itu mandiin. Cina. Itu apa nama kain yang kita pakai itu Pak? Jilbabnya apa namanya? Mukenanya, karpetnya, sejadahnya. Nah semua itu adalah proses dalam yang kita sebut dengan Muamalah. perdagangan atau trading itu. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.